Kristus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, betapa kami sangat mengucap syukur oleh karena kasih Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kasih Tuhanlah yang memelihara kami, kasih Tuhanlah yang menolong kami, menyelamatkan kami, sehingga hari ini kami boleh menyembah Tuhan Yesus. Oleh karena kasih kebaikan-Mu, kami hari ini beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk hari baru, untuk minggu baru, bulan yang baru, semua karena anugerah Tuhan. Maka Tuhan, kami hari ini menyadari siapalah kami tanpa Tuhan. Sia-sialah usaha orang, yaitu membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang membangunnya. Maka jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga sampai jauh malam hari. Karena Tuhan memberi kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh hati kepadanya, yang berseru berharap hanya kepadanya. Kami imani ketika kami cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam hidup orang percaya. Maka kami percaya firman Tuhan membawa damai, berkat sejahtera, bahkan juga penuh kuasa. Firman Tuhan mengadakan tanda kuasa mujizat yang heran di tengah hidup orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal diberkati berhasil, yang terikat dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, urapi kami setiap kami pulang dari tempat ini, kami menjadi pelaku firman Tuhan. Darah Yesus tutup buku setiap kami. Tempat ini penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur, iman, percaya. Semua yang diberkati disayang Tuhan bersama-sama dengan sukacita. Kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi bagi nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada hari ini. Dari mimbar ini setiap kami sekali lagi menyambut saudara Bapak Ibu. Selamat siang, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siapa yang bersyukur hari ini boleh beribadah kembali pada Tuhan di minggu yang baru? Kita berikan kemuliaan sekali, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Saudara dan saya, kita masuk minggu baru, ada berkat yang baru, amin. Puji Tuhan. Saudara dan saya, kita masuk minggu baru, bulan baru, ada kekuatan yang baru, ada mujizat yang baru. Haleluya. Saudara dan saya, kita dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan mau saudara dan saya kita masuk di bulan baru, hari yang baru, di dalam berkat kemenangan dari Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Yuk sama-sama siapkan Alkitab kita. Ya, sebelum kita lihat Alkitab kita, kalau saudara nggak keberatan boleh lagi kanan kiri kasih senyum, jabat tangan mereka 2-3 orang sekitar saudara. Bilang selamat hari Minggu sekali lagi. Bilang Tuhan memberkati. Happy Sunday, God bless you. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya saudara-saudara dan saya bersama dengan Tuhan. Ya, Tuhan sudah menyiapkan janji-janjinya yang indah. Katakan amin. Ya, menyiapkan berkatnya yang indah, berkat rancangan damai sejahtera. Katakan amin. Ya saudara, masuk bulan baru kita harus ucap kata berkat. Amin. Ya saudara, agar sepanjang bulan yang baru, minggu yang baru ini, saudara dan saya boleh mengalami kebaikan Tuhan. Ya saudara, boleh mengalami janji Tuhan, bahwa Tuhan rancangannya bukan rancangan celaka. Katakan amin. Tapi rancangan berkat, rancangan damai sejahtera. Ya, sama-sama bilang sama saya, damai sejahtera. Iya, ya, rancangan yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Ya, inilah yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Ya, setiap kita mempunyai hidup yang baru setiap hari. Maka hidup yang baru itu dimulai dari pikiran yang baru setiap hari. Karena pikiran kita menentukan kehidupan kita. Pikiran kita hari ini menentukan masa depan kita. Dan betapa pentingnya kita menjaga pikiran kita, karena dari pikiran hidup kita itu dikelola. Dari pikiran tubuh kita bergerak. Bahkan di dalam ilmu pengetahuan, ya saudara, para ilmuwan mengatakan saudara bahwa yaitu hidup kita ya itu digerakkan oleh pikiran kita. Tangan kaki kita digerakkan oleh pikiran kita. Bahkan ada yang namanya emosi di dalam tubuh jiwa kita. Ya, orang manusia bisa sedih, bisa senang, bisa sukacita, ya bisa kecewa bahkan saudara. Itu dari pikiran. Ya, ada ilmu yang mengenai pikiran manusia namanya neurologi misalnya, ya saudara, atau psikologi, itu juga ilmu tentang pikiran, tentang kejiwaan, ya. Dan hari ini kita akan melihat, kita akan belajar sama-sama bagaimana pikiran yang benar di dalam Tuhan. Yang Tuhan mau saudara dan saya kita mengalami damai sejahtera, bahkan kebahagiaan dari Tuhan setiap hari. Amin. Yes, tapi itu semua tergantung pikiranmu, pikiranku. Yuk kita lihat sama-sama satu ayat, Roma 12 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita buka. Saudara boleh buka Alkitabnya, saudara boleh buka HP-nya, diketik Roma 12 ayat 2. Saudara yang mau catat firman Tuhan silakan siapkan catatannya. Yang mau ditandain juga boleh Alkitabnya. Ya, karena hanya satu ayat, saya ajak kita semua untuk baca bersama-sama. Roma 12 ayat 2. Ya, sama-sama. Yang sudah di sana bilang aku pasti diberkati.
Amin. Yuk kita baca 1, 2, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Semua bilang sama-sama, yang sempurna. Ya, yang sempurna adalah saudara dan saya, kehidupan kita yaitu disempurnakan oleh kasih Tuhan Yesus, oleh darah Yesus. Katakan amin. Ya saudara, tanpa kasih Tuhan, tanpa darah Tuhan Yesus, saudara dan saya, kita tidak diselamatkan. Tapi bersyukur karena kasih Tuhan, karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Katakan amin. Ya, bahkan suatu hari saudara dan saya, suatu hari kita pesta kekal di sorga, artinya kita sudah disempurnakan. Maka menuju pada kekekalan di sorga, hari-hari ini kita sedang latihan. Ya saudara, kita sedang terus menerima yaitu kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang terbaik dari sorga, yaitu kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bersyukur di Tiberias, saudara dan saya menerima kuasa Tuhan yang terbaik ini. Ya saudara, perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan Yesus menyempurnakan kita. Amin. Ya, itu sebabnya ya nanti habis firman Tuhan lalu kita terima perjamuan kudus. Nah, biasanya sebelum kita terima perjamuan kudus tubuh dan darah Yesus, kita suka nyanyi di gereja, tubuhmu dan darahmu. Lirik kalimat terakhir dari lagu tersebut berbunyi, saudara, tubuhmu dan darahmu sempurnakan hidup kami. Amin. Ya saudara, disempurnakan oleh kasih Tuhan Yesus. Ya, suatu hari saudara dan saya kekal di sorga, saudara dan saya kita sempurna. Maka sekali lagi menuju pada kekekalan kerajaan sorga, kita masih di bumi, kita masih di dunia. Tuhan mau saudara dan saya setiap hari kita berkenan kepada Tuhan. Boleh ditampilkan kembali ayatnya? Ya, berkenan kepada Allah. Ini yang berkenan kepada Allah. Kita terima tubuh darah Tuhan Yesus. Ya saudara, kita terima firman Tuhan. Itu yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah ketika kita melakukan apa yang kita baca dari firman Tuhan, apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Ya saudara, itu berkenan kepada Allah. Karena apa? Kalau kita terima firman Tuhan, kita jadi berkenan kepada Tuhan. Ya saudara, maka di dalamnya saudara ada yang namanya perubahan pola pikir. Ya saudara, di dalamnya ada yang namanya perubahan pola hidup, ada yang namanya perubahan pikiran, sehingga saudara dan saya dipindahkan dari pikiran yang lama menuju kepada pikiran yang baru. Itulah yang berkenan kepada Allah. Yang tadi saya sampaikan, itu yang berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini sudah dijelaskan, ya saudara, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Karena serupa itu artinya sama. Ya, karena orang yang serupa dengan dunia atau orang yang sama dengan dunia tidak akan memahami, mengerti apa kehendak Tuhan, atau mengalami yang namanya pikiran yang baru, pola pikir yang baru. Karena dunia dan cara Tuhan atau rencana Tuhan itu tentunya sangat berbeda. Ya saudara, makanya Paulus menulis kepada jemaat di Roma, jangan sama seperti dunia ini. Ya, dunia ini apa sih? Dunia ini punya polanya sendiri. Dunia ini punya patternnya sendiri. Sebelum kita masuk, saudara, lebih dalam, hari ini firman Tuhan saya beri judul Mind Games. Ya, saudara, Mind Games. Mind Games ini adalah, ya saudara, permainan pikiran yang kita hadapi, yang dihadapi semua manusia, gak terkecuali orang Kristen. Ya saudara, orang Kristen setiap hari berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan permainan pikiran di setiap, yaitu pikiran masing-masing setiap hari. Entah itu tantangan, entah itu pencobaan, atau masalah yang datang dari luar. Ya saudara, kita perlu menjaga pikiran kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, agar saudara dan saya percaya, kalau kita jaga pikiran kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, saudara naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Yang sakit sembuh, saudara dan saya diberkati berhasil, keluargamu berbahagia, Tuhan pulihkan keadaanmu dan keadaanku. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Amin. Ya saudara, tapi hari ini kita lihat dulu, ya saudara, bahwa caranya dunia, polanya dunia itu apa sih? Ya, pattern dunia itu apa? Saya catat di sini saudara, ya, pattern of the world. Ya saudara, bahwa ini pola pikirnya dunia, pola hidupnya dunia. Yang pertama, self-centeredness atau egois. Di dunia ini begitu banyak orang self-centeredness. Yang kedua, materialism atau materialistis.
Ya, banyak orang-orang bahkan tidak terkecuali orang Kristen, ya saudara, yang terpengaruh dengan yang namanya materialisme ini, saudara. Yang ketiga, pride and ambition, kebanggaan, kesombongan yang semu, kesombongan dunia, dan yang namanya ambisi. Ya, saudara dan saya, kita di dalam Tuhan, ya kita harus optimis, katakan amin. Bukan ambisi, amin. Ya, kita harus punya iman. Sama-sama bilang sama saya, ada iman. Ya saudara, dan imanlah, ya saudara, yang dicari oleh Tuhan. Didapatikah iman di dalam hidup saudara dan saya ketika anak manusia datang kedua kali? Ya saudara, biarlah saudara dan saya kita dipenuhi firman Tuhan, kasih Tuhan, sehingga apa yang ada saudara adalah yaitu kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Amin. Bukan kebanggaan dunia, kesombongan dunia, tapi kita bermegah karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Siapa yang percaya hidupnya karena anugerah Tuhan? Siapa yang percaya hidupnya karena pertolongan Tuhan? Bilang amin. Ya saudara, berikut dikatakan ini pattern of the world. Ya saudara, pola pikirnya dunia. Ya, yang namanya instant gratification, kepuasan yang semu, kepuasan yang instan, kepuasan, kesenangan yang sementara, yang ujungnya ternyata membawa kepada dosa. Kita semua tahu upah dosa adalah maut. Ya saudara, hati-hati saudara dan saya dengan jebakan-jebakan pada pikiran kita. Ya, perangkap-perangkap pada pikiran kita. Yang terakhir namanya conformity atau kesesuaian. Ya saudara, dunia ini punya standar sendiri. Dunia ini saudara punya, ya saudara, ya pingin menjebak orang Kristen. Ya, mengatakan gak apa-apalah, ya ada penyesuaian. Contoh, ya saudara, hal-hal kecil gak apa-apalah, bohong-bohong dikit. Ya saudara, bohong-bohong dikit, ya sesuaikanlah dengan hidup dunia. Ya, demi bisnis berhasil, demi usaha berhasil, bohong-bohong kecil nggak apa-apalah. Ya saudara, Tuhan juga oke lah bohong kecil demi kebaikan. Mana ada bohong demi kebaikan? Ya saudara, bohong ya bohong saudara, nggak ada bohong kecil, nggak ada bohong besar. Ini contoh, ya saudara. Untuk apa? Supaya fit in, supaya sesuai, ya saudara, dengan apa yang ada di dunia. Ini adalah pola dunia. Ya saudara dan saya, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudara dan saya, kita berbahagia. Katakan amin. Ya saudara, saudara dan saya, kita hidup dalam kesejahteraan Tuhan. Tapi semua tergantung dari pikiran. Semua bilang sama-sama dengan saya, pikiran saya disucikan Tuhan. Ya saudara, supaya apa? Ketika saudara dan saya hari ini punya pikiran yang baru, ya saudara, pikiran yang dikuduskan Tuhan oleh firman Tuhan, kita boleh melihat masa depan lebih baik. Kita boleh melihat segala sesuatu lebih baik. Walaupun memang kanan kiri kita mungkin ada masalah, ada persoalan. Ya, yang Tuhan mau saudara dan saya berubah dalam pikiran kita. Ya saudara, Alkitab katakan, boleh ditampilkan lagi Roma 12 ayat 2. Ya, jangan serupa dengan dunia ini, jangan sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata pembaharuan di sini saudara, itu bahasa aslinya metamorfosa. Ya saudara, metamorfosa atau perubahan, pembaharuan atau perubahan, itu artinya metamorfosa. Ya saudara, kata budi itu bukan hanya nama orang, ya saudara. Budi di sini artinya bahasa aslinya noos. Ya, semua bilang noos. Ya saudara, noos itu artinya budi atau pikiran. Jadi kedua kata ini kalau digabung, pembaharuan atau perubahan budi, pembaharuan budi, itu muncul satu kata yang bunyinya metanoia. Pernah dengar metanoia? Metanoia itu artinya perubahan pola pikir. Ya saudara, pembaharuan pola pikir atau pertobatan di dalam pikiran. Karena saya percaya saudara, sebelum kita bertobat dalam tingkah laku kita, kita harus bertobat dulu di pikiran kita. Kita harus bertobat dulu di pikiran kita, baru saudara dan saya kita boleh bertobat di dalam tingkah laku kita, dalam hidup kita, sikap attitude kita, rumah tangga kita, keluarga kita, pribadi kita, pekerjaan kita. Dan percayalah penuh, orang yang bertobat kepada Tuhan, Tuhan sayang, Tuhan berkati, Tuhan angkat naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Ya, dan siang ini sama-sama saudara kita belajar bahwa inilah yang ternyata berkenan di hadapan Tuhan. Kita punya pemikiran yang baru. Ya saudara, kita punya pola pikir yang baru. Supaya apa? Setiap hari saudara dan saya menang. Ya saudara, sama-sama bilang sama saya, setiap hari saya menang. Ya saudara, setiap hari pikiran kita diberi pikiran yang menang, diberi pikiran yang positif, diberi pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun ya saudara ada ya kanan kiri tantangan, masalah, pergumulan, ya kita akan belajar siang ini saudara. Jadi bagaimana kita menjaga pikiran kita dan memenangkan yaitu permainan pikiran yang kita hadapi. How do we guard our minds?
Ya, and win this mind games. Yang pertama, ini praktikal saudara, sangat sederhana. Guard your mind against the enemy's lies. Ya saudara, jaga pikiran kita dari segala kebohongan musuh. Ya saudara, dari segala kebohongan iblis setan kuasa gelap. Ya, kenapa saya katakan iblis setan kuasa gelap? Ya saudara, musuh, karena musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita bukan sesama kita manusia, tapi musuh saudara dan saya adalah roh-roh jahat di udara. Ya saudara, musuh saudara dan saya adalah roh-roh, ya saudara, roh-roh jahat, roh-roh kuasa gelap yang menunggangi setiap manusia, yang memperdaya setiap manusia, yang ingin membuat manusia menderita. Yang gak terkecuali orang Kristen menderita, orang Kristen jatuh, orang Kristen susah, orang Kristen depresi, ya saudara, jatuh dalam dosa, dan kita tahu ujungnya maut. Ini yang menjadi, yaitu rencana rancangannya si jahat, saudara. Tapi hari ini kita belajar bahwa ketika saudara dan saya jaga pikiran kita. Bagaimana jaga pikiran kita? Yuk kita lihat Efesus 6 ayat 11. Sama-sama yuk, Efesus 6 ayat 11. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, iya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat apa? Bertahan, melawan tipu muslihat iblis. Amin. Semua bilang sama-sama, melawan. Ya, harus lawan, saudara. Saudara dari saya nggak bisa diam 1000 bahasa. Karena di dalam Tuhan kita harus berkata-kata dengan iman. Saudara dan saya harus lawan. Ya saudara, musuh kita roh, maka kita lawan juga dengan roh. Katakan amin. Ya saudara, kita harus lawan dengan apa? Perlengkapan senjata Allah. Dikatakan, kenakanlah, gunakanlah, pakailah perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah itu apa aja? Ya, saya bukannya di ayat 11 aja. Saudara nanti ada waktu di rumah, ya saudara baca 12, 13, 14, 15. Saudara boleh lihat di sana. Ya saudara, ketopong keselamatan, pedang roh, berikat pinggangkan kebenaran, berkasutkan kerelaan. Ya saudara, dengan doa, dengan iman, dengan firman Tuhan. Amin saudara. Ya, kalau saudara Google, ya perlengkapan senjata Allah itu biasanya image-nya, ya fotonya muncul yang namanya apa namanya, biasanya itu tentara gitu ya. Ada helmetnya, ada shieldnya, apa itu, tamengnya, pegang pedang gitu-gitu. Itu perlengkapan senjata Allah. Ya saudara, yang diberikan kepada saudara dan saya supaya kita lawan tipu muslihat iblis. Karena setiap hari iblis memberikan toksik, memberikan tipu muslihatnya, memberikan rencananya yang jahat di dalam pikiran saudara dan saya, tidak terkecuali orang Kristen. Ya, apa saja tipu muslihat iblis, engkau kan nggak akan berhasil. Kenapa? Keluargamu kan nggak bersatu, keluargamu kan nggak bersama. Kamu lupa, kamu datang dari orang tua yang nggak bersama-sama. Kamu nggak akan berhasil, kau nggak akan sembuh. Kenapa? Karena obatnya mahal, penyakitnya sulit. Kalau urus ke dokter ribet, kamu nggak akan sembuh, nggak akan berhasil bisnismu. Kenapa? Karena sekarang bisnis lagi slow. Ya saudara, ada begitu banyak yang didengar sama orang Kristen hari-hari ini. Ya saudara, karirmu gak akan naik. Lagi, sekarang kan banyak pengurangan. Ya, bagaimana bisa karirmu naik? Ya saudara, ekonomi kan lagi lemah. Finansial sekarang lagi, ya apa namanya, aut-autan. Bagaimana karirmu bisa berhasil? Ya, apa yang hilang itu udahlah, ya lupain aja. Kamu gak akan diberkati. Kenapa? Lawang kamu, ya SMA aja gak lulus. Ya saudara, begitu banyak saudara kebohongan dusta si iblis yang mempengaruhi pikiran manusia. Ya saudara, sama seperti kerajaan sorga punya rancangan berkat, rancangan damai sejahtera. Ya saudara, iblis setan pun juga punya rancangan, punya rencana. Ya saudara, itu sebabnya ya Alkitab tadi kita dengar saudara, bahwa kita harus lawan tipu muslihat iblis. Kata tipu muslihat di sini boleh ditampilkan ya, dalam terjemahan yang berbeda dikatakan saudara, saya tampilkan, boleh ditampilkan, saya bacakan bagi setiap kita. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil schemes. Kata schemes di sini itu artinya skema. Boleh ditampilkan skema. Skema itu adalah rancangan atau rencana yang dibuat untuk menjelaskan satu konsep. Dalam dunia psikologi, skema ini merujuk pada pola pikir. Jadi setan mau kita orang Kristen punya pola pikir negatif, punya pola pikir yang marah, kecewa, sedih, ya saudara, sampai akar pahit. Kalau udah akar pahit, biasanya saudara, dalam ilmu konseling, pelayanan konseling itu biasanya ujungnya penyakit saudara. Hati-hati dengan akar pahit. Hati-hati dengan kebencian yang berkepanjangan. Hati-hati dengan amarah yang gak selesai-selesai. Hati-hati dengan kecewa yang berkepanjangan, karena akan merugikan saudara dan saya. Ya, saudara. Dan inilah senjata daripada si setan, si iblis saudara. Ya, inilah skemanya dia. Ya, dia pingin orang Kristen kecewa, sedih, berlarut-larut.
Ya, saya contoh kecewa sama orang misalnya, ya saudara, dia kecewa begitu berat. Aduh, ya saya pikir orang ini begini, tapi saya kecewa sama dia. Aduh, saya kecewa berat, ya karena dia begini, begitu. Orang yang saudara anggap rasa kecewa itu, ya atas anugerah kebaikan Tuhan. Contoh saudara ya, satu masa, satu momen dia bertobat sungguh-sungguh datang pada Tuhan, diberkati Tuhan, dia jalan-jalan ke Italia. Waktu dia jalan-jalan di Italia, dia siul-siul, gak mikirin saudara. Sementara saudara mikirin rancangan jahat untuk balas kejahatannya dia yang dia lakukan kepada saudara. Awas lu, nanti gue bales lu. Orang yang saudara pikirin lagi jalan-jalan siul-siul di Italia. Halo. Sementara saudara berkutat, ya saudara, dengan sakit hati, dengan kecewa yang berkepanjangan, ya, sehingga itu menjadi celah bagi roh jahat untuk memanipulasi pikiran setiap orang Kristen. Ya saudara, sehingga apa saudara? Yang ada, ya, hidupnya akhirnya menderita. Kemarin hari Jumat tanggal 4 Oktober ada baptisan selam. Ya saudara, atas kebaikan anugerah Tuhan, saudara, ratusan orang dibaptis menjadi warga sorga. Kita kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Atas kebaikan Tuhan mereka datang ke baptisan. Awalnya mereka datang dengan beban berat. Awalnya mereka datang dengan kesulitan, ya, depresi, stres. Ya, ada seorang anak muda datang saudara, masuk kolam baptisan, mukanya ditutupin rambut. Ya saudara, ketika rambutnya dibuka saudara, matanya merah, suaranya mengerang. Suaranya ngerang saudara. Ya, dan kita tahu saudara, baptisan Tiberias itu memang udah biasa saudara, yang namanya pelepasan, ya, yang namanya manifestasi itu udah biasa terlihat gitu saudara. Ada satu ibu namanya Ibu Emilia. Ibu ini saudara, dia datang ditemenin sama anaknya. Ya saudara, dan dia datang dengan beban berat saudara. Dia mau bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan karena dia sudah mengambil jalan yang salah. Ya, kenapa dia salah saudara? Dia katakan kepada kami, Pak, tolong doain saya. Ya, rasa-rasanya di satu masa, ya, hampir dia menyerah, hampir dia mau bunuh diri saudara. Kenapa dia mau bunuh diri? Karena dia udah stres, depresi berat. Depresi benar-benar tidak ada, dia rasa nggak ada jalan keluar. Awalnya, ya saudara, dia rasa badannya sakit. Dia datang ke dokter, dokter bilang dia sehat, nggak ada sakit. Tapi dia rasa badannya sakit, dia rasa hatinya capek, hatinya beban, pikirannya pusing, ya, pikirannya banyak pikiran dan lain-lain. Ya, karena berkepanjangan, nggak sembuh-sembuh sampai stres, teman-temannya ajak dia pergi ke orang pintar. Ya, saudara tahu orang pintar nama lainnya dukun. Ya, sudah sampai di dukun, kita semua tahu, seperti di sinetron, disembur air putih, beras warna-warni, ayam warna-warni. Udah untung kebaptisan gak jalan sambil kayang. Iya kan saudara. Jadi ya repot deh saudara, repot. Ya saudara, harus sediain ini, harus sediain itu, harus gini, harus gitu, repot sekali saudara, menyusahkan hidupnya. Ya, dan ketika dia datang ke orang pintar itu, sebenarnya dia buka celah. Itu dia saudara, memberikan kebohongan, dusta daripada iblis setan untuk memanipulasi pikirannya. Akhirnya sampai-sampai dia mau menyelesaikan hidupnya. Iya saudara. Tapi hari ini saudara dan saya, kita dengar kabar baik. Amin saudara. Kalau ada Tuhan Yesus ada di hidup saudara dan saya, engkau dan aku diluputkan dari celaka bahaya. Kita dibebaskan dari segala yang jahat. Saudara dan saya punya hidup yang kekal. Saudara dan saya terima kekuatan, pertolongan, bahkan mujizat yang indah dari Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama Yohanes 10 ayat 10. Yuk sama-sama satu ayat saudara. Yohanes 10 ayat 10. Alkitab berkatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sama-sama bilang sama saya, kelimpahan. Yes, ya saudara, kelimpahan bukan hanya harta, bukan bicara hanya yang kelihatan. Kelimpahan, saudara, harta tanpa damai sejahtera apa gunanya? Apa gunanya orang punya dunia dan segala isinya kalau hilang nyawanya? Maka saudara, saya berdoa masuk bulan baru, saudara dan saya, dalam nama Tuhan Yesus, limpah damai sejahtera, limpah sukacita, katakan amin. Kita berlimpah kekuatan, mujizat, penghiburan dari Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus, katakan amin. Ya saudara, saudara dan saya, kita masuk minggu yang baru. Ya saudara, saudara dan saya, kita lihat pertolongan pembelaan dari Tuhan, katakan amin. Gunakan perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah ini saudara, ya saudara, bukan kebetulan Tuhan panggil gereja ini di zaman akhir untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus minyak urapan, agar saudara dan saya hari ini, kita yang seperjamuan kudus, kita yang diurapi dengan minyak urapan, saudara dan saya, kita menang atas segala perkara. Amin.
Gembala sidang saudara dan saya mendiang Pendeta Pariaji selalu menyampaikan dalam pelayanan, minyak dan anggur adalah sarana kuasa bagi kita untuk menang atas segala penyakit, menang atas setan, menang atas dosa, dan agar suatu hari saudara dan saya kita diundang untuk pesta di sorga. Katakan amin. Ya saudara, saudara dan saya diberikan sarana ini. Ya saudara, ada darah Yesus, saudara dan saya berkemenangan. Katakan amin. Ada minyak urapan, saudara dan saya diurapi, dikuduskan, kita berkemenangan. Katakan amin. Pak Jeki anaknya lahir, ya saudara, dalam keadaan baik, dalam keadaan normal 4,8 kilogram. Ya saudara, Pak Jeki lihat anaknya, ya saudara, waktu lahir, ya seperti tidak ada masalah apa-apa. Tapi beberapa detik kemudian anak ini tidak ada tanda kehidupan, karena biasanya bayi lahir itu menangis, ya saudara, karena tangisan adalah tanda kehidupan. Jadi kalau saudara masih nangis, artinya masih hidup. Ya saudara, bersyukurlah. Amin saudara. Tapi anak ini kok nggak nangis? Ya saudara, lalu digoyang-goyang ini nggak nangis, dikasih apa itu yang sinar panas itu kok nggak nangis juga, nggak teriak gitu saudara. Ya dicek detak jantungnya nggak ada, dicek nafasnya nggak ada. Ya medis mengatakan, Pak udah nggak ada harapan lagi, udah hampir beberapa menit saudara. Ya udah Pak, relain saja. Apa yang Pak Jeki katakan, yang saya tahu, yang saya percaya, yang saya terima pengajaran dari gembala sidang saya, darah Yesus adalah darah kehidupan. Amin. You have to speak that. Saudara harus katakan itu. Dan biarlah pikiranmu mendengar, pikiranmu tertanam. Saudara dan saya, kita ada darah Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan. Diteteskan darah Yesus kepada anak itu. Anak itu bangkit dari maut, bangkit dari segala yang jahat, diluputkan dari segala penyakit. Hari itu dia sehat, dia hidup kembali oleh karena kasih kuasa Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali yang paling luar biasa hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini anak itu hidup, ya saudara, oleh karena kasih Tuhan, oleh karena darah Tuhan Yesus dan apa yang ia percaya. Ya saudara, kenapa saudara? Ya saya mengatakan percaya, saya tunjuknya kemari saudara. Ya, karena saudara dan saya, kita harus percaya pikiranmu, pikiranku dijaga, ya saudara, diperlengkapi dengan senjata Allah, kuasa minyak anggur, kita tidak dirusakkan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudara, sama-sama kita firman Tuhan, ya saudara, bagaimana saudara dan saya kita menjaga pikiran kita, memenangkannya dalam permainan pikiran dalam kehidupan sehari-hari. Saudara dan saya, kita nggak ada cara yang lain, kita harus perbaharui pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan. Yang setuju bilang amin. Renew your mind daily with God's word. Ya, daily itu artinya setiap hari, bukan hanya hari Minggu, bukan hanya di kebaktian. Ya saudara, bukan hanya di ibadah, tapi setiap hari. Semua bilang sama-sama, setiap hari. Ya saudara, karena tantangan yang kita hadapi pun setiap hari kita berhadapan dengan ya berita yang gak baik, ya saudara, bahkan bukan informasi-informasi yang mungkin yang kadang buruk, keadaan yang mungkin gak menyenangkan. Itu sebabnya saudara dan saya, pikirkanlah firman Tuhan, karena firman Tuhan menolong hidupmu. Katakan amin. Filipi 4 ayat 8. Yuk sama-sama saudara kita perhatikan. Jadi akhirnya, ya saudara, jadi akhirnya artinya kesimpulannya, ya saudara, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya saudara, pikirkanlah kebaikan Tuhan. Iya saudara, saya mau saudara dan saya, kita semua pikirkan hanya kebaikan Tuhan. Katakan amin. Iya saudara, siapa yang hari ini bersyukur boleh ditolong Tuhan. Siapa yang bersyukur melewati pandemi, katakan amin. Ya, kalau kita boleh mengingat kebaikan Tuhan di masa lampau, artinya hari ini kita harus percaya bahwa Tuhan juga pasti akan nolong kita di masa depan kita. Katakan amin, saudara. Kasih kemuliaan dulu, tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Saya catat di sini biar jadi berkat bagi kita, berkat yang baru, memperbaharui pikiran kita setiap hari dengan firman Tuhan, menolong kita, membantu kita membedakan apa yang benar dan bisa menolak apa yang salah. Katakan amin. Ya saudara, praktikal sederhananya saudara, ya setiap pagi isilah hidup kita dengan firman Tuhan. Ya, saya pernah sampaikan di sini saudara tentang yaitu otak manusia. Otak manusia itu ada prosesnya ketika manusia tidur, ya masuk ke deep sleep, ya otaknya tenang, dan keesokan harinya ketika manusia bangun, otaknya sadar, ya saudara, matanya terbuka, ada durasi. Ya saudara, dari ketika dia bangun membuka mata, ya saudara, sampai sadar penuh itu 30 menit sampai 1 jam.
Ya, ini kata ilmuwan, ya menurut ilmu pengetahuan. Maka dari 30 menit sampai 1 jam durasi tersebut otak manusia berproses sampai kesadaran penuh. Yang dikatakan oleh ilmuwan, satu kegiatan yang sangat baik dan bagus yang dilakukan oleh manusia adalah membaca buku. Ya, membaca buku sampai sadar penuh 30 menit sampai 1 jam. Ya, dan saya percaya kalau itu secara ilmiah dikatakan, saya percaya saudara, bukan cocok logi, tapi saya percaya saudara bahwa Tuhan mau saudara dan saya setiap hari, setiap pagi itu cari firman Tuhan. Katakan amin. Ya, karena dengan firman Tuhan mengisi pikiran kita, hidup saudara dan saya, karakter kita diubahkan menjadi lebih baik. Karakter saudara dan saya dikuatkan ketika kita berhadapan dengan tantangan sehari-hari. Itu sebabnya waktu kita buka mata, lipat tangan, lalu bersyukur dan berdoalah bahwa engkau masih ada. Engkau masih hidup. Pagi hari engkau masih bangun dari tidurmu. Katakan amin. Yang kedua, carilah buku ini, saudara. Ya, saudara. Ini buku yang menyelamatkan saudara dan saya. Ya, saudara. Firman Tuhan yang menguatkan imanmu dan imanku. Katakan amin. Dari segala tantangan. Oh, banyak tantangan. Iya, saudara. Saudara bayangin bangun pagi, kalau saudara nggak cari firman Tuhan dulu. Contoh, ayat yang kau baca pada saat pagi hari, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memegang tangan kananmu dengan tanganku yang membawa kemenangan. Katakan amin. Iya, saudara. Amin. Pagi-pagi kita baca ayat itu kan, uplifted ya. Kita bangkit iman kita. Amin, saudara. Kita yakin, kita percaya, kita bangkit kehidupan kita. Ya, walaupun setelah itu nanti kita lihat ada berita ekonomi, harga minyak naik, harga tepung naik, harga beras naik, tol dalam kota naik. Ya kan, saudara. Habis itu kita lihat ada berita yang lain, sosial media. Ya, saudara, mungkin ada, ya saudara, ketemu dengan sesamamu, mungkin baca WhatsApp daripada temanmu. Ya saudara, wah, waktu baca WhatsApp, untung udah baca firman Tuhan. Ya saudara, firman Tuhan menjaga, membentengi pikiranmu untuk tidak negatif, tidak cemas, tidak khawatir, tapi tetap sukacita. Walaupun isi WA-nya horor. Ya, tahu isi WA-nya? Ya, saudara buka WA dari teman, isi WA-nya, ya, pinjam 100. Yang belakang saya agak kerasin lagi suaranya. Buka WA, pinjam 100. Ya sudah. Langsung. Ya, tapi karena sudah baca Yesaya 41 ayat 10, ya saudara, tetap sukacita. Ya saudara, tetap melihat dengan iman, oh mungkin orang ini perlu. Mungkin dia, ya saudara, membantu, mungkin 100-200 ribu nggak akan mengurangi berkat Tuhan atas saudara dan saya. Amin, saudara. Saudara dan saya tetap diberkati, tetap sukacita. Saudara dan saya tetap mengalami kemenangan, kemuliaan dari Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan. Sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya saudara. Tapi ketika saudara, ya mohon maaf saudara, kalau saudara renungkan belum baca firman, ya sudah tidak mengisi, membentengi pikiran dengan firman Tuhan, ya lalu buka WA, isinya udah begitu, pasti saudara udah negatif tuh. Oh dasar nih orang ngutang mulu misalnya gitu saudara, 17 kali nggak dibayar-bayar. Nah itu satu aja udah mengeluh ya saudara ya, udah nggak mengucap syukur bangun pagi hari, ya udah nggak mengucap syukur. Yang kedua, keluar dari kamar nggak ada kopi, marah sama istri, mami mana nih kopi saya gitu kan saudara. Istrinya bilang, lu baca Alkitab dulu baru gue sediain kopi, kata istrinya. Marah lagi, itu udah 2 aja saudara. Belum itu sepanjang hari ketemu teman di kantor, ya saudara, ketemu dengan banyak orang, melihat berita, informasi, ya saudara-saudara dan saya, peperangan yaitu rohani, peperangan dalam pikiran kita itu sangat penting. Itu sebabnya saya mau sampaikan sama saudara, penting firman Tuhan di dalam pikiran kita, di dalam otak kita. Karena apa? Pikiran itu saudara, ada yang namanya pikiran itu mencakup mind, ya, mood and action. Pertama, mind, mood, and action. Kehidupan manusia itu dijalankan oleh pikirannya. Ya, pikiran yang benar akan membawa mood yang benar. Actionnya pasti benar. Mood itu perasaan. Makanya banyak orang hari-hari ini sedikit-sedikit, nggak mood nih, ya nggak enak nih kerjanya. Ya baru kerja sebulan, nggak enak nih. Ya nggak seru, nggak enak teman-temannya, keluar ganti kerja. Iya saudara, makanya banyak orang-orang hari-hari ini, ya saudara, moodnya ya ini sedikit, ya apa namanya, nggak enak, nggak nyaman, ya saudara. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami kesulitan, ya saudara. Kenapa? Karena pikirannya tidak dibawa terlebih dahulu kepada firman Tuhan.
Saya berdoa, saudara dan saya, kita bawa pikiran kita pada firman Tuhan. Engkau sejahtera, engkau berbahagia, engkau sehat, engkau sembuh. Saudara dan saya setiap hari mengalami pertolongan mujizat Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama kita lihat firman Tuhan, saudara. 2 Korintus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang kelima. Dengan kasih Kristus saya mengundang setiap rekan-rekan worship team boleh mohon bergabung di depan bersama-sama. 2 Korintus 10 ayat 5. Yuk kita baca sama-sama ya. Ini ayat terakhir. 1, 2, iya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada siapa? Kepada Kristus. Sama-sama bilang sama saya, kepada Kristus. Ya saudara, bukan kepada yang lain, tapi kepada Kristus Yesus. Ya saudara, kenapa saudara dan saya, apa yang kita bawa kepada Kristus? Pikiran kita. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita jaga pikiran kita memenangkan, yaitu yang namanya pertandingan dalam pikiran, permainan dalam pikiran ini. Take every thought captive. Menawan setiap pikiran kita untuk ditaklukkan di hadapan Tuhan. Sebagai manusia kita pasti punya banyak keinginan. Sebagai manusia kita pasti punya banyak harapan, saudara. Sebagai manusia kita pasti punya banyak, ya, pingin ini, pingin itu. Tapi mari hari ini saudara dan saya kita belajar, kita berjuang, kita berusaha untuk meletakkan, ya saudara, bahwa kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Katakan amin. Rencana Tuhan itu rencana yang baik, rencana yang indah bagi saudara dan saya. Bagaimana kita bisa memahami, menjalani, mengalami rencana Tuhan yang indah dalam hidup saudara dan saya tersebut adalah dengan menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Sehingga yang lahir adalah ketaatan. Amin. Karena tanpa ketaatan gak akan ada iman. Penulis buku yang cukup terkenal saudara, namanya John Deaver. Dia bilang the evidence of holy fear is obedience. Ya saudara, the evidence, bukti hidup yang takut akan Tuhan adalah taat. Ya saudara. Taat apa? Taat berdoa. Taat apa? Taat menyembah Tuhan. Taat apa? Taat baca firman Tuhan. Dan itu semua dari mana? Dari pikiran kita. Kalau pikiranmu mengatakan ayo doa, tanganmu pasti dilipat dan saudara pasti berdoa. Ketika saudara menghadapi tantangan situasi yang sulit, ya, pikiranmu berkata, panggil nama Yesus, urapi kepalamu dengan minyak. Iya saudara, kau pasti ditolong Tuhan. Katakan amin. Iya, urapi tubuhmu, tubuhku, urapi kepala kita dengan minyak. Waktu Daud berhadapan dengan Goliat, yang Daud terima, yang Daud lakukan, saudara. Daud gak belajar strategi, Daud gak apa, Daud datang pada Tuhan dan Daud diurapi sama Samuel. That's it. Karena pengurapan itu roh Allah, roh kudus. Lebih daripada strategi yang kita pelajari, lebih daripada ilmu pengetahuan yang kita terima. Bahwa roh Allah itu lebih dahsyat daripada ilmu pengetahuan manusia. Ilmu pengetahuan manusia boleh canggih, strategi manusia boleh canggih, tapi tidak ada yang dapat mengalahkan kuasa firman Tuhan. Amin. Dan saudara dan saya, kita bisa, kalau kita serahkan pikiran kita kepada Tuhan. Itu namanya kita percaya mujizat. Mujizat mematahkan segala perhitungan ilmu. Saya nggak anti ilmu pengetahuan. Saya belajar. Bahkan atas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, mendiang Pak Paryaji sekolahin kami. Karena beliau punya konsep bahwa setiap kita yang ada di Tiberias bukan hanya dengar mujizat, bukan hanya dengar kuasa, tapi sekolah juga. Amin. Semua orang-orang yang sekolah jangan sampai hanya di ilmu pengetahuan. Karena Yesus, Tuhan yang saudara dan saya, adalah Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, lebih dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau dalam Tuhan, ilmu dalam Tuhan 1 tambah 1 sama dengan isi sendiri yang kau imani. Amin. Ya. Makanya ada 5 roti, 2 ikan, bisa kasih makan 5.000 orang. Dan bahkan masih sisa berapa bakul? 12 bakul. Kalau makanan cepet ya. Apal ya kalau makanan. Itulah Tuhan kita, Tuhan di atas ilmu pengetahuan.
Tuhan di atas yang ada di dunia ini, saudara. Serahkanlah pikiran kita kepada Tuhan. Taklukkanlah pikiran kita kepada Tuhan. Bagi dunia nggak mungkin. Bagi dunia nggak masuk hitung-hitungannya. Di atas kertas, mungkin saudara, ini kayaknya nggak berhasil, kayaknya kan. Ingatlah, you have God, Tuhan. Saudara punya Tuhan. Amin. Saudara punya Tuhan. Jangan jadi kayak orang yang nggak punya Tuhan. Saudara punya Tuhan Yesus. Amin. Masuk bulan baru, minggu baru ini, katakan dalam hatimu, katakan pada dirimu, aku punya Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang berjalan di atas air. Aku punya Tuhan yang kasih makan 5.000 orang. Aku punya Tuhan yang membelah laut. Kalau Tuhan bisa lakukan dulu, Tuhan pasti bisa lakukan sekarang. Amin. Mujizatnya masih ada. Tuhan kasih saudara dan saya perjamuan kudus minyak urapan. Enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin, saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Masukkan dalam pikiran kita. Serahkan, taklukkan pikiran kita pada kuasanya Tuhan. Biar Tuhan yang kerja. Karena pikiran kita terbatas. Pikiran kita nggak nyampe, pikiran kita nggak mampu. Tapi Tuhan mampu. Tuhan sanggup. Tuhan sayang saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali yang terbaik bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita mengucap